Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu, melanjutkan kembali kajian kita pada setiap Selasa kedua. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan belajar kitab yang baru yang berjudul At-Tadawi bil Istighfar, yaitu dahsyatnya istighfar. Dahsyatnya istighfar yang ditulis oleh Hasan ibn Ahmad Hammam hafizahullahu ta'ala. Nah, di dalam buku ini ada beberapa sub pembahasan yang penting ya berkaitan dengan istighfar, di mana istighfar itu sendiri kita tahu merupakan amalan yang sangat luar biasa, dan semoga dengan kita mempelajari buku ini kita akan bisa terus termotivasi di dalam mengamalkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk ke muqaddimah. Ya, muqaddimah dari buku ini. Penulis mengatakan, amma ba'd, adapun selanjutnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan para hambanya agar bertaubat dan beristighfar melalui banyak ayat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyuruh kita untuk memperbanyak taubat dan istighfar. Di dalam ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali. Salah satunya misalkan dalam surat At-Tahrim, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Di dalam ayat tersebut Allah Ta'ala menyebutkan orang-orang beriman. Maka disebutkan oleh para ulama, ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang beriman, itu sebagai isyarat bahwasanya orang beriman itu tidak luput dari yang namanya kesalahan. Orang beriman tidak luput dari yang namanya kesalahan. Orang beriman tetap terjatuh dalam kesalahan. Maka sebaik-baik cara untuk menghapuskan kesalahan itu adalah dengan bertobat kepada Allah. Itu salah satu ayat yang memerintahkan kepada kita untuk bertobat. Adapun tentang istighfar, di antaranya dalam surat Muhammad Allah mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar illa huwa, kecuali Allah. Maka beristighfarlah atas dosa-dosa kalian. Maksudnya beristighfar atas dosa-dosa kalian, beristighfarlah atas perbuatan-perbuatan kesyirikan yang kalian lakukan sebelum kalian mengetahui bahwasanya hanya Allah Ta'ala yang berhak untuk diibadahi.
Nah, ini contoh ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk bertobat dan beristighfar. Artinya kita sebagai manusia ini tidak akan pernah luput dari yang namanya perbuatan dosa. Ya. Tidak akan luput dari yang namanya perbuatan dosa. Kemudian Allah telah menyebut dan menamai dirinya dengan Al-Ghaffar, Al-Ghafur, dan kemudian Ghafirudz Dzanbi. Jadi Allah Ta'ala itu menyebutkan tentang dirinya dari kalimat istighfar itu ada 3 nama. Yang pertama Ghaffar, yang kedua Ghafur, dan yang ketiga Ghafirudz Dzanbi. Yang mana ketiga nama ini memiliki pengertian yang sama sebenarnya, Maha Pengampun. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang penjelasan para ulama bahasa tentang ketiga nama ini memiliki makna yang berbeda-beda. Tetapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terjemahannya satu, Maha Pengampun. Tapi kalau dijelaskan secara makna, apa perbedaan antara Ghaffar dengan Ghafur dengan Ghafirudz Dzanbi? Itu beda-beda. Dan itu dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak di dalam bukunya Fikih Asmaul Husna. Coba nanti kalau antum beli buku, coba beli buku Fikih Asmaul Husna. Itu menjelaskan tentang nama-nama Allah Ta'ala. Asmaul Husna dijelaskan sama Syekh Abdul Razak, pengertiannya, dalilnya, dan bagaimana penerapan di dalam kehidupan sehari-hari nama-nama tersebut. Itu disebutkan di dalam buku itu. Termasuk apa makna dari Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Nanti akan disebutkan. Ada perbedaannya. Ya, ada perbedaan. Karena kalau kita mau jelaskan di sini panjang nanti. Yang jelas beda. Tapi kalau diterjemahkan dari bahasa Arab ke Indonesia sama, Maha Pengampun. Ya, buka Al-Quran terjemahan manapun pasti artinya sama, Maha Pengampun. Tetapi dari sisi makna bahasa Arab itu berbeda. Itu sangat berbeda. Kemudian Allah juga memuji orang-orang yang beristighfar dan menjanjikan pahala besar bagi mereka. Allah meridhoi orang-orang yang tulus dalam beristighfar, karena berarti ia telah mengakui dosanya serta merendahkan diri di hadapan Rabb-Nya dan Penciptanya. Jadi orang istighfar itu adalah orang yang sedang mengakui dosanya. Dia mengakui dosanya di hadapan Allah. Dia mengakui dia adalah hamba yang berdosa. Dia menghinakan dirinya. Dan penghinaan diri di hadapan Allah itu mulia. Berbeda dengan penghinaan diri di hadapan sesama makhluk, sesama manusia, itu hina. Tapi penghinaan diri di hadapan Allah justru itu merupakan satu tanda kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah akan mengangkat derajat kita di hadapan manusia yang lain. Oleh karenanya kenapa Allah Ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin. Sesungguhnya orang-orang yang enggan untuk beribadah kepadaku, kelak mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dengan penuh kehinaan, karena mereka tidak mau menghinakan diri mereka di hadapan Rabbul Alamin. Karena mereka tidak mau menghinakan diri mereka di hadapan Allah, maka Allah balas dengan cara Allah menghinakan mereka dengan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Jadi kita sebagai hamba ini jangan pernah merasa bahwasanya di hadapan Allah kita rendahkan diri itu suatu hal yang jelek. Tidak. Justru itu kebaikan. Memang kita harus merendahkan diri kita di hadapan Allah, menghinakan diri kita. Karena bagaimanapun kita ini budak. Budaknya Allah. Kita adalah hamba Allah. Ketika kita mengakui hakikat diri kita sebagai hamba, maka hinakan diri kita di hadapan
Allah Subhanahu wa taala, dan Allah suka kepada orang-orang yang seperti ini. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang selalu bertobat, dan Allah juga mencintai orang-orang yang selalu berusaha untuk membersihkan dirinya. Nah, di sini penulis mengatakan bahwasanya Allah itu memuji, Allah itu kemudian menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang senantiasa beristighfar dan merendahkan dirinya di hadapan Allah. Allah cinta kepada mereka, Allah sayang kepada mereka. Dan apalah artinya segala sesuatu di atas muka bumi ini yang kita miliki kalau kita tidak dicintai oleh Allah. Sebaliknya, kalau kita sudah dicintai oleh Allah, maka apa yang kita miliki di atas muka bumi ini menjadi tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Sebagaimana kata seorang penyair pernah mengatakan, idza niltu minkal wudda fal malu hayyinun wa kullu alladhi fawqa turabi turab. Apabila seorang hamba telah mendapatkan kecintaan dari Allah, maka segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini menjadi tidak ada nilainya, dan dia ibaratkan seperti debu yang tidak memiliki nilai sama sekali. Hina semuanya, karena semua itu sudah tergantikan dengan yang namanya kecintaan Allah Ta'ala terhadap dirinya. Baik. Kemudian istighfar merupakan obat yang manjur dan terapi yang efektif untuk menghilangkan dosa dan kesalahan. Istighfar itu adalah obat yang sangat manjur. Wahai Anda yang telah dicabik-cabik perasaan cemas, ditekan oleh kesedihan dan tersiksa oleh duka, hendaklah Anda beristighfar, karena ia akan menyibak mendung kecemasan, menghilangkan awan kegundahan sebagai obat penyembuh, dan itu merupakan obat yang sangat manjur. Disebutkan di dalam sebuah ungkapan, dikatakan Allah tidak mungkin mengilhamkan seorang hamba agar beristighfar sedangkan dia hendak mengadabnya. Artinya kalau Allah Ta'ala menjadikan kita bisa beristighfar atas dosa kita, ketahuilah kita tidak akan dihukum oleh Allah. Tapi sebaliknya, ketika lisan kita tidak pernah beristighfar dan Allah tidak pernah mengilhamkan kepada kita untuk beristighfar dari dosa, maka bisa jadi itu sebab Allah akan menurunkan azabnya kepada kita. Tinggal tunggu saja kapan azab itu diturunkan. Tapi kalau lisan kita masih suka beristighfar, astagfirullah, meminta ampun kepada Allah, maka ketahuilah Allah sedang mengampuni dosa kita, dan Allah tidak akan mengadab kita karena dosa tersebut disebabkan karena kita sudah beristighfar. Dan kita bisa beristighfar atas dosa yang kita lakukan, itu juga merupakan karunia dari Allah. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana cara kita bisa mendapatkan itu? Salah satu caranya, kalau kita berbuat dosa jangan cerita sama orang. Kalau kita berbuat dosa jangan cerita sama orang. Karena ketika kita menceritakan dosa kita kepada orang lain, artinya kita membuka apa yang telah Allah tutup. Ketika kita membuka apa yang telah Allah tutup, berarti otomatis kita berbangga dengan maksiat tersebut. Dan itu sama halnya dengan kita membiarkan azab itu menimpa diri kita. Tapi sebaliknya, maksiat yang kita lakukan lalu kemudian kita menutup maksiat itu, tidak bercerita kepada orang, maka Allah akan menjadikan kita bisa beristighfar untuk meminta ampun kepadanya atas kesalahan yang kita lakukan. Kalau kita sudah bisa beristighfar atas kesalahan kita, itu artinya Allah menghilangkan dosa-dosa kita. Berarti Allah Ta'ala mengalihkan azab itu dari diri kita, dan bisa jadi Allah akan mengganti dengan kebaikan, yang dengan kebaikan tersebut kita akan menjadi hamba yang lebih baik dengan istighfar yang kita lakukan tersebut.
Kemudian karena itu saya sajikan kepada saudaraku yang mulia tulisan mengenai istighfar ini. Semoga ia menjadi salah satu langkah dalam perjalanan panjang ini. Semoga Allah menjadikan saya dan Anda termasuk dalam golongan orang-orang yang apabila berbuat baik merasa gembira, dan apabila berbuat jahat segera beristighfar. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Jadi kita kalau jadi orang baik, kita bahagia. Kenapa? Karena kebaikan yang kita lakukan itu merupakan karunia dari Allah. Demikian pula kalau kita terjatuh dalam perbuatan maksiat, kita segera beristighfar, ketahuilah itu pun merupakan karunia dari Allah. Jadi karunia itu bukan hanya berupa dapat nikmat, dapat kebaikan, bukan. Karunia itu salah satunya. Kalau Allah Ta'ala menjadikan kita bisa beristighfar selesai kita melakukan maksiat, itu juga karunia. Karena dengan istighfar tersebut Allah menghapuskan dosa maksiat yang kita lakukan barusan. Tapi setelah kita maksiat kita tidak beristighfar, bahkan kita berbangga dengan maksiat tersebut, bercerita kepada halayak ramai dengan bangganya, itu artinya Allah tidak mengilhamkan kepada kita kebaikan, Allah tidak memberikan anugerah kepada kita, dan siap-siap kita akan diberikan azab oleh Allah Ta'ala. Dan azab yang pertama yang kita harus rasakan adalah hati yang senantiasa gundah gulana, tidak ada ketenangan dalam diri. Orang kalau tidak tenang, jam itu berpengaruh kepada banyak hal. Gara-gara tidak tenang, pikiran kalut, tidak bisa tidur. Kalau sudah nggak bisa tidur, apa yang terjadi? Kesehatan terganggu. Kalau sudah kesehatan terganggu, banyak hal. Tapi orang yang hatinya tenang, hatinya tentram, hatinya bahagia, hatinya yang selalu terpaut kepada Allah Ta'ala, dia akan hidupnya bahagia. Allah akan jadikan dalam dirinya berbagai macam kebaikan. Dan itu salah satunya kita awali dari istighfar. Baik. Itu muqaddimah, pengantar dari penulis dalam buku ini. Sekarang kita masuk ke poin yang pertama, yaitu definisi istighfar. Definisi istighfar. Baik. Istighfar adalah bentuk masdar dari istaghfara yastaghfiru. Masdar itu kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia artinya asal kata. Itu namanya masdar. Sumber. Bisa dibilang kata dasar, tapi sumber, lebih tepatnya sumber kata itu, dari kata itu tuh akan bercabang nanti. Ya, dia akan bercabang menjadi kata-kata yang sangat banyak. Itu namanya masdar. Ya, masdar itu bisa diartikan sumber, pokok. Ya, bisa diartikan pokok. Contoh masdarul ilmi, pokok ilmu, Al-Quran dan Sunnah. Itu contoh. Makanya kalau ada nama orang masdar, artinya dia pokok. Tinggal masdar apa dulu? Masdarul haya berarti pokok kehidupan.
Masdarus sa'adah, pokok kebahagiaan. Itu masdar. Jadi artinya bisa dibilang pokok, bisa dibilang sumber. Ya. Masdarul mal, sumber harta. Itu biasa sering dipakai di dalam ilmu muamalah. Jadi istighfar itu bentuk masdar dari istaghfara yastaghfiru, yang mana akar katanya adalah ghafara, goin fa ra. Goin fa ra, yang menunjukkan makna menutup. Jadi makna aslinya ghafara itu artinya menutup. Misal ini botol ya, ini namanya terbuka. Lalu kemudian saya mengatakan saya menutup botol. Dalam bahasa Arab kita mengatakan ghafartul qarara, aku telah menutup botol itu. Ini dalam bahasa Arab ghafara itu artinya menutup secara bahasa. Sehingga al-ghafru artinya menutup. Al-ghafru, ghufran itu memiliki makna yang sama, artinya menutup. Nah, kenapa ghafara itu disebut dengan menutup? Karena ketika seorang itu beristighfar, dia sedang meminta agar Allah menutup aibnya. Faham maksudnya? Jadi istighfar itu artinya kita meminta agar Allah menutup kekurangan kita, menutup aib kita. Itu artinya istighfar. Ya, meminta agar Allah menutup kesalahan yang kita lakukan. Nah, ketika Allah sudah menutup itu berarti Allah ampuni. Itulah maksudnya. Ketika Allah itu menutup kesalahan kita berarti Allah mengampuni kesalahan itu. Kemudian Ar-Raghib Al-Asfahani, seorang ulama bahasa ya, beliau mengatakan al-ghafru artinya mengenakan sesuatu yang melindunginya dari kotoran. Jadi kalimat al-ghafru itu artinya kita mengenakan sesuatu yang bisa melindungi kita dari kotoran. Contoh kayak kita pakai pakaian. Ghafartul malabis, aku memakai pakaian. Kenapa kita pakai pakaian? Supaya tubuh kita tidak terkena debu, tidak terkena dengan kerikil. Jadi segala hal yang bisa merusak tubuh itu tidak mengenai kita karena terhalangi dengan adanya pakaian. Ya. Itu artinya. Demikian pula bisa diartikan menutup tadi. Kita mengatakan saya ghafartul malabis, aku memakai pakaian. Tujuannya adalah untuk menutup aurat. Karena dengan kita menggunakan pakaian, aurat kita tertutup. Contohnya seperti kalimat, nah itu, ikfir thawbaka fi du'a, kenakan pakaianmu ketika berdoa. Itu maksudnya adalah melindungi. Jadi mengenakan sesuatu untuk melindunginya dari kotoran. Itu makna al-ghafru. Al-ghufran atau al-maghfirah, al-ghufran ya, bukan nama orang ya. Kan ada apa namanya? Mama Gufron. Ya. Yeah. Ya. Mungkin bentar lagi dia bisa bahasa apa? Mereka bahasa semut. Berarti ada bahasa apa besok ini? Ya. Makoli gitu kan? Makoli. Kadang-kadang orang-orang ini mencari sesuatu itu dengan cara yang di luar nalar. Ada yang bilang saya ditelepon langsung oleh malaikat Jibril. Kalau orang non Wahabi ngomong gitu tuh biasa, dianggap wali. Tapi kalau Wahabi ngomong gitu tuh dianggap stres ya, Pak. Pokoknya tidak boleh Wahabi itu
mengomentari hal tersebut pasti salah. Tapi kalau non Wahabi sudah dianggap biasa, lumrah. Ya, subhanallah. Baik. Al-Ghufran, al-Maghfirah dari Allah artinya Allah melindungi hambanya agar tidak disentuh oleh azab. Makanya ketika seorang menyebut nama Allah Ghufran, ya Ghaffar, ya Allah ya Ghaffar, Engkaulah yang Maha Pengampun. Artinya kita sedang meminta kepada Allah agar Allah melindungi kita dari sentuhan azab api neraka. Agar Allah menutup aib-aib kita, menutup kesalahan kita dan menyelamatkan kita dari api neraka. Sehingga istighfar adalah permohonan untuk memperoleh hal itu dengan ucapan dan tindakan. Tuh. Jadi istighfar itu bukan hanya sekedar omongan astagfirullah, tidak, tetapi harus ada tindakannya. Bukan hanya seorang mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaihi selesai, tetapi harus ada perbuatan yang dia lakukan dari poin istighfar sebagai bentuk konkret dari istighfar itu. Apa bentuk konkretnya? Yaitu seorang meninggalkan perbuatan dosa yang dia minta kepada Allah agar Allah mengampuninya tersebut. Oleh karenanya dalam sebuah hadis disebutkan la istighfara ma'al israr. Tidak ada istighfar kalau orang tersebut terus mengulang kesalahan itu. Paham nggak maksudnya? Tidak ada istighfar bagi orang yang terus mengulang kesalahan tersebut. Karena kalau dia mengulang-ulang kesalahan itu, di satu sisi dia beristighfar, maka dia belum sampai pada poin istighfar yang diharapkan. Karena istighfar tadi bukan hanya dengan ucap, tapi harus ada perbuatan. Apa perbuatannya? Tinggalkan. Bukan mengulang-ulang. Jadi la istighfar mal israr. Tidak ada istighfar disertai dengan terus-menerusnya kita melakukan perbuatan dosa. Oleh karenanya Allah Ta'ala menyebutkan hal tersebut di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran dalam surat Al-Imran pada ayat yang ke-135 Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, zakarullah, lalu mereka ingat akan Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, wa may yaghfiru dzunuba illallah, maka siapa lagi yang akan dapat mengampuni dosa tersebut kecuali Allah, walam yusirru ala ma fa'alu, sedangkan mereka tidak mengulang-ulang dan meneruskan perbuatan tersebut. Perhatikan kalimat walam yusirru ala ma fa'alu, tidak mengulang-ulang. Kata para ulama tafsir, maksudnya adalah Allah akan mengampuni orang yang melakukan dosa selama dia benar-benar memutuskan dirinya dengan dosa tersebut. Tetapi kalau dia mengulang-ulang dosa itu, dia tidak berhenti, namun lisannya mengatakan istighfar tapi dia tidak berhenti, tetap dia melakukannya, Allah tidak mengampuni dosanya. Jadi dia harus berhenti dari dosa tersebut. Karena itu poin daripada istighfar. Harus kita disertakan dengan perbuatan, dan perbuatannya adalah meninggalkan perbuatan dosa itu, bukan malah terus menerus, tapi meninggalkan perbuatan dosa tersebut dan berhenti, sehingga dengan demikian kita akan bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dikatakan di sini, dikatakan pula ighfiru hadal amro bimaghfiratihi, tutuplah perkara ini dengan hal yang seharusnya
digunakan sebagai penutupnya. Jadi itu hanya contoh dari kata ghafara yang artinya menutup, ya. Yang artinya menutup. Baik, kemudian Al-Imam Al-Ghazali, Abdul Hamid Al-Ghazali. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kok menukil perkataan Imam Al-Ghazali? Iya, Al-Imam Al-Ghazali Imam Ahlus Sunnah. Sebelum dia meninggal dunia, dia telah bertobat dari kesalahan beliau. Dan beliau adalah Imam Ahlus Sunnah, Abdul Hamid Al-Ghazali. Demikian pula Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani. Cuma kan mereka tidak mengambil tobatnya. Yang mereka ambil itu adalah masa kesalahannya. Tapi tobatnya tidak diambil. Karena kalau mereka mengambil tobatnya, otomatis apa yang mereka yakini selama ini harus ditinggalkan. Tidak boleh. Itu bentuk ketidakadilan mereka di dalam menyikapi para ulama. Sama kayak Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau melalui perjalanan yang panjang di dalam masalah akidah. Pernah terjatuh ke dalam Mu'tazilah dan yang lainnya. Tapi di akhir kehidupan beliau bertobat dan kembali rujuk kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu kemudian beliau membuat kitab untuk menunjukkan kembalinya beliau kepada akidah yang lurus. Nah, masalahnya yang mengikuti beliau itu tidak mengambil rujukannya, tidak mengambil ketika beliau kembali kepada Ahlus Sunnah, namun berpegang teguh dengan apa yang menjadi penyimpangan beliau sebelumnya. Itu yang terjadi di sebagian besar kaum muslimin di negara kita. Bukan hanya negara kita sebenarnya, di seluruh dunia. Mereka-mereka yang berafiliasi dengan Abul Hasan Al-Asy'ari yang mengatakan bahwasanya akidah mereka adalah Asy'ariyah. Karena mereka mengambil akidah beliau ketika beliau masih dalam kondisi menyimpang. Tapi ketika beliau bertobat, beliau menulis buku. Kalau tidak salah bukunya namanya Al-Ibana. Ya. Itu sebagai bentuk rujuknya beliau, bertobatnya beliau dari kesalahan akidah. Maka para pengikutnya tidak ikut untuk mengambil itu. Mereka tetap mengambil apa yang menjadi pendapat beliau sebelum beliau bertobat. Dan beliau nanti di hari kiamat berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh pengikut-pengikutnya. Tapi kalau pengikutnya tetap mengambil hal tersebut, mereka akan mempertanggungjawabkannya nanti di hari kiamat. Kita kembali ke sini. Al-Imam Al-Ghazali, Abdul Hamid Al-Ghazali. Jadi beliau namanya adalah Abdul Hamid. Kita sering sebut Ghazali. Apalagi kalau antum bicara tentang tazkiyatun nufus, pasti antum akan sering dapati orang-orang itu menukil perkataan Abdul Hamid Al-Ghazali. Demikian pula kalau belajar tasawuf akan sering dinukil perkataan Abdul Hamid Al-Ghazali. Di dalam ilmu tasawuf, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, gitu. Ya, biasanya begitu. Tapi nggak usah belajar tasawuf, jemaah. Nggak usah, repot. Belajar yang lurus-lurus saja, tasawufnya nggak usah. Dikatakan di sini, Abdul Hamid Al-Ghazali, beliau berkata, Al-Ghaffar adalah yang menampakkan kebaikan dan menutupi keburukan. Jadi Allah Ta'ala itu namanya Ghaffar. Apa makna Ghaffar? Menampakkan kebaikan-kebaikan kita dan menutupi keburukan kita. Kurang baik apa Allah Ta'ala sama kita coba? Yang ditampakkan di hadapan manusia itu kebaikan-kebaikan kita. Sementara apa menjadi keburukan kita yang kita lakukan berduaan dengan Allah, tidak ada orang yang melihat kita, Allah tutup. Terus siapa yang membukanya? Diri kita sendiri. Kadang-kadang cerita semua. Kita jadikan kesalahan itu sebagai obrolan warung kopi. Oh salah, obrolan giras. Gini, di sini giras ya. Kalau Surabaya Utara giras, kalau di sini giras juga ya. Dulu di Surabaya Utara tuh giras namanya. Saya sudah lama tidak tinggal di Surabaya Utara. Saya sudah pindah.
Sini kan warkop ya kebanyakan kali, warkop. Di sana tuh giras, namanya giras nomor ini. Ya. Sampai ada mobil saking terobsesinya dengan giras ditukar namanya dari Sigra menjadi Giras. Kan memiliki kata huruf yang sama, Sigra, Giras. Bisa kepikiran gitu ya. Jadi kalau ada mobil namanya Giras bisa ditebak iki wong Surabaya iki. Surabaya Utara. Ya. Nah itu jadi obrolan tuh warung-warung kopi. Cerita tadi malam saya begini, saya tadi malam sewa perempuan begini. Dia cerita dengan bangganya. Bahkan merekomendasikan, perempuannya top. Ya. Kamu kalau mau nanti tak kenalkan. Begitu ngajak orang maksiat. Cerita pula main ini segala macam, main judi. Dia bangga dengan maksiatnya. Padahal Allah sudah tutup, tapi dia bangga dengan semua itu. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak sekali menutup kesalahan-kesalahan kita aja. Sama seperti antum melihat saya. Yang antum lihat kan kebaikan toh. Tapi di balik itu Allah banyak menutup kesalahan-kesalahan saya. Menutup keburukan-keburukan saya. Sama kita pun ketika melihat orang, yang kita lihat itu kebaikannya. Keburukannya pun ada. Tapi jangan berusaha untuk mencari-cari keburukan orang. Sebagaimana hal ini dilarang oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'du. Jangan kalian tajassus mencari-cari kesalahan. Lalu kemudian dari tajassus kalian bergibah ria. Menggibah satu dengan yang lainnya. Jadi gibah itu berawal dari tajassus. Berawal dari kita mencari-cari kesalahan orang yang telah Allah tutup. Lalu kemudian kita gibahi dia. Urusan dosa itu biarkan dia dengan Allah. Kalau ada orang cerita sama kita jemaah, dia cerita tentang dosanya, cukup katakan stop. Kamu stop bercerita sama saya saja. Setelah itu urusan kamu dengan Allah. Kamu selesaikan dengan Allah. Jangan cerita kepada yang lain. Ini datang ke A cerita begini, datang ke B cerita semua. Dan tidak semua orang yang kita ceritakan itu belum tentu amanah. Dia menjaga apa yang menjadi rahasia kita. Bisa jadi hal itu dijadikan sebagai senjata untuk menghinakan kita, untuk menjatuhkan kehormatan kita. Dia cerita ke A, ke B, ke C, jadi tersebar. Padahal kita datang ke dia untuk bercerita dengan niat supaya dia kasih kita solusi. Namun ternyata dia adalah tipe orang yang tidak bisa menjaga rahasia. Kan begitu. Ya. Maka waspada aja. Hati-hati. Bercerita kepada Allah. Kalau kita pernah bercerita kepada orang, sudah sampai di dia, setelah itu sudah. Jangan lagi. Selesaikan antara diri kita dengan Allah. Biarkan Allah yang akan menutup kesalahan kita. Kita ini banyak sekali kesalahan kita. Kita lihat orang di luar sana yang mereka tampilkan adalah kebaikan, dan itu cara Allah Ta'ala menampilkan kebaikan. Sejatinya di balik itu banyak sekali dosa kita. Oleh karenanya ada sebuah ungkapan, yang mana ungkapan ini sangat bagus sekali jemaah sekalian. Ini ungkapan yang luar biasa. Seorang ulama pernah mengatakan, yaitu saya lupa nama ulamanya. Ini saya lagi carikan nama ulamanya. Jadi beliau mengatakan, "Lau kanatiz dzunub laha ra'iha." Lau kanatiz dzunub laha ra'iha. Kalau sekiranya dosa itu memiliki bau, majalasa ahadun minha. Lama jalasna ahadun. Kalau sekiranya dosa itu punya bau,
maka tidak akan ada seorang pun yang duduk bersama kita. Karena setiap orang itu pasti mengeluarkan bau. Pasti mengeluarkan bau. Namun di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala ada namanya nikmatus satar. Apa nikmat satar? Nikmat ditutupi dosa. Nikmat ditutupi dosa. Kita semua punya dosa. Tapi Allah menutup dosa-dosa kita. Menjadikan tidak terlihat, tidak diketahui orang. Makanya ketika Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Nikmat Allah itu banyak. Salah satu nikmat yang sering kita lupakan adalah nikmat Allah menutup dosa-dosa kita. Nikmat Allah menutup segala kesalahan kita. Baik. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali melanjutkan, dosa-dosa termasuk bagian dari keburukan-keburukan yang ditutupi oleh Allah dengan tirai yang menutupinya di dunia dan dihindarkan hukumannya di akhirat. Tuh, ditutup, ya, ditutup oleh Allah Ta'ala. Di dunia Allah tutup, tidak ada orang yang tahu. Bahkan istri kita pun tidak tahu, anak kita tidak tahu. Ditutup semuanya. Sehingga dengan Allah menutup kesalahan itu di dunia dan kita tidak menceritakan kepada orang, ketika sampai di akhirat Allah tidak akan mengazab kita. Hisab tetap ada, tapi azab belum tentu. Jadi hisab itu tetap dikasih tahu gitu. Kamu pernah berbuat begini, begini, begini dan begini. Ini catatannya. Nah, ketika seorang itu dihisab, belum tentu dia diazab. Ini yang perlu dipahami jemaah. Sekali lagi, orang dihisab itu belum tentu diazab. Demikian pula orang diazab itu dia pasti menjalani hisab. Orang dihisab itu belum tentu diazab. Bisa jadi tatkala dia dihisab, Allah mengampuni dosanya. Tatkala dia dihisab, Allah memberikan ampunan kepada dia. Kita tidak tahu. Makanya Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi mengampuni dosa selain dosa syirik yang Allah kehendaki. Jadi maksudnya adalah ketika Allah Ta'ala menghisab kita, bisa jadi Allah Ta'ala tidak akan mengazab kita, karena Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Dan bisa jadi sebabnya karena kita memperbanyak istighfar selama di dunia. Memperbanyak istighfar selama di dunia. Makanya disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di sini, dosa-dosa termasuk bagian dari keburukan. Keburukan yang ditutupi oleh Allah dengan tirai yang menutupinya di dunia dan dihindarkan hukumannya di akhir. Dihindarkan hukuman. Tapi dihisab tetap. Tapi dihukum belum tentu. Ya, dihukum belum tentu. Terakhir dari definisi di sini, berkata seorang ulama yang bernama Al-Khattabi. Ya. Seorang ulama yang bernama Al-Khattabi. Adzan ya? Adzan dulu. Allah.
Baik, kita lihat sedikit ya Pak. Dikatakan di sini, berkata Al-Khattabi, yaitu seorang yang bernama Abu Sulaiman. Abu Sulaiman Al-Khattabi, salah seorang ulama dari abad keempat Hijriyah. Beliau ini salah satu ulama yang lahir di daerah Afghanistan. Abu Sulaiman Al-Khattabi. Beliau mengatakan Al-Ghaffar. Apa itu Al-Ghaffar? Adalah yang mengampuni dosa para hambanya dari waktu ke waktu, senantiasa mengampuni. Kenapa beliau mengatakan dari satu waktu ke waktu? Karena namanya manusia itu bukan hanya berdosa satu hari, tetapi berdosa berhari-hari. Dan di dalam satu hari belum tentu seorang hamba tidak berdosa. Pasti berdosa. Banyak dosa yang kita lakukan. Setiap kali seorang hamba mengulang taubat dari dosa, maka setiap kali itu pula maghfirah atau ampunan diberikan. Al-Ghaffar artinya yang menutupi dosa para hambanya, yang mengenakan pada mereka busana kasih sayang Allah, maka dia tidak memperlihatkan keadaan hambanya di hadapan makhluk-makhluknya. Ditutupi semuanya sama Allah. Kesalahan-kesalahan kita ditutupi, tidak diceritakan kepada orang. Bahkan makhluk tidak mengetahui tentang apa yang kita lakukan, serta tidak mencabik penutupnya dengan menimpakan hukuman yang akan mempertontonkan keburukannya di hadapan mereka. Sampai segitunya Allah Ta'ala.
menutupi kesalahan kita, menutupi keburukan kita, menutupi apa yang menjadi dosa-dosa kita. Dan itu semua diambil dari nama Allah Ta'ala Al-Ghaffar. Nah, jadi dari sini kita bisa simpulkan apa itu istighfar. Istighfar adalah kita meminta kepada Allah agar Allah Ta'ala menutupi segala kesalahan-kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan jangan sampai orang lain mengetahui tentang apa yang kita lakukan dari perbuatan-perbuatan dosa, dengan harapan Allah tidak akan mengadab kita di dunia maupun di akhirat. Itulah istighfar. Insyaallah pada pertemuan berikutnya jemaah kita akan masuk ke bab hakikat istighfar dan sebab-sebabnya. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya. Jadi kalau bisa PDF-nya nanti dibagi, ya bukunya beli. Ini bukunya tipis kok. Memang sengaja kita cari yang tipis-tipis, setahun habis gitu loh, biar nggak lama-lama. Karena kalau buku tebal-tebal gini nih, kalau dilihat aja sudah kok tebel ya. Kadang-kadang orang malas ngaji itu karena melihat bukunya tebel. Ya. Jadi kalau bukunya tipis, semangat. Baik. Ada yang mau bertanya? Saya persilakan. Yang paragraf terakhir itu di Al-Qur'an berkata itu tadi. Tadi sebelumnya orang berbuat dosa tapi jangan diulang. Artinya berarti dosa yang sama atau saja? Ya, dosa yang sama. Berarti kalau di sini belum tentu dosa yang sama. Jadi yang kata Allah Ta'ala walam yusirru ala ma fa'alu itu hanya sebatas omon-omon. Ya omon-omon aja, tapi tidak ada tindakan konkret meninggalkan perbuatan itu. Tapi kalau apa kata Khattabi ini, dia bertobat, dia beristighfar, dihentikan. Lalu kemudian dia berjalan lagi, seiring beberapa waktu kesalahan terjadi lagi. Dosa yang berbeda. Kalaupun dosa yang sama dalam jangka waktu yang lama. Terjatuh dalam jangka waktu yang lama baru dosa itu kembali lagi terjatuh. Tapi ini enggak, dia istighfar tapi terus dosa itu dijalankan terus. Kan yang penting mari berdosa istighfar katanya kan begitu. Itu namanya buat-buat. Ya. Itu namanya kita buat-buat. Misalkan seorang laki-laki jangan melihat seorang wanita. Ya. Jadi setelah dia lihat wanita, astagfirullah, aduh ya Allah. Ada lagi, astagfirullah. Oh, no, astagfirullah. Apalagi sambil ngelihat, astagfirullah. Itu nggak benar. Jadi ada berhentinya dari dosa tersebut. Dia berhenti. Kalau dia tidak sengaja terjatuh lagi itu beda perkara. Yang penting dia sudah berusaha untuk berhenti dari dosa tersebut. Ada lagi? Satu lagi. Nanti akan kita sebutkan di bab macam-macam istighfar. Jadi kudu sabar. Ya. Jangan kesusu. Ya. Jadi ibarat kata nasi kalau belum matang jangan langsung diangkat. Ya. Nanti akan ada di pertemuan berikutnya itu macam-macam istighfar, model-modelnya. Ya, model-model istighfar itu. Nanti akan kita sebutkan. Dalam buku ini disebutkan semua. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya jemaah. Aku qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.